Enam kendaraan terlibat tabrakan beruntun di ruas Jalan Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga kecelakaan disebabkan remblong. Tabrakan beruntun 6 kendaraan ini terjadi di ruas Jalan Tol Purbalenyi, kilometer 92, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat dam truk melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga remblong, dam truk menabrak truk pengangkut telur hingga terbalik. Naas! Truk pengangkut telur menabrak truk semen dan 3 kendaraan lain termasuk mobil jasa marga yang sedang mengamankan jalan yang sedang diperbaiki. 2 orang supir dam truk dan pengemudi box telur terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Remnya blong atau tidak berfungsi dengan baik, tidak normal. Itu menabrak truk telur. Dan pada saat truk telur ditabrak, akhirnya truk telur terbalik. Sebelum terbalik itu dia menabrak molen semen, dan molen semen itu akhirnya menabrak Avanza dan juga mobil Terios tersebut. Nah, pada saat kejadian itu, ketika truk telur ditabrak, menyerempet mobil jasa marga yang sedang mengamani lajur yang lagi diperbaiki jalan. Pemirsa, sakit hati merasa tak dianggap. Seorang suami di Malang, Jawa Timur membunuh istri sirinya. Pelaku merencanakan pembunuhan dan merekayasa seolah-olah istrinya tewas terjatuh di kamar mandi. Ratna dilaporkan oleh suami sirinya tewas mendadak terjatuh di kamar mandi rumahnya di Malang, Jawa Timur. Namun anak kandung korban curiga dengan kematian ibunya yang mendadak. Polisi langsung melakukan olah TKP, memeriksa hasil otopsi korban serta meminta keterangan saksi termasuk suami siri korban. Dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ditemukan beberapa kejanggalan. Akhirnya dari keterangan saksi yang mendengar ada teriakan orang minta tolong, terus ada kecurigaan dari anak kandung korban, termasuk hasil visum terhadap luka dan beberapa persesuaian. Mengejutkan, wanita 56 tahun ini ternyata tewas di tangan suaminya, bahkan pembunuhan telah direncanakan. Pelaku tinggal bersama korban sejak 14 tahun lalu ini sakit hati karena sudah 4 tahun pisah ranjang. Puncaknya, pelaku merasa tak dianggap oleh korban yang berniat pindah rumah, namun tak mengajaknya tinggal bersama. Hingga akhirnya korban dianiaya di bagian kepala saat sedang mandi. Pelaku merasa sakit hati kepada korban karena selama ini hidup dengan korban, pelaku merasa tidak dihargai. Pelaku ini tidak diajak, jadi rencana mau yaudah ditinggal terserah kemana. Nah dari situlah puncak daripada emosinya. Tetapi kejadian ini sudah direncanakan oleh pelaku kepada korban sejak jauh hari. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas diduga menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Cekcok hanya karena pelaku kesal mengetahui istrinya memiliki cicilan panci. Keluarga korban histeris. Isak tangis keluarga pecah mengetahui Kiki tewas di rumahnya sendiri, Kecamatan Sidamulih, Pangandaran, Jawa Barat. Tragis, diduga Kiki meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Keduanya sempat terlibat cekcok. Pelaku kesal lantaran istrinya membeli panci secara kredit tanpa sepengetahuannya. Saat cekcok, korban sempat mencoba kabur namun dihalangi sang suami hingga terjatuh dan tergeletak. Naas saat pelaku meminta tolong warga untuk mengecek kondisi, korban didapati sudah tak bernyawa. Udah bergeletak di sini. Udah meninggal belum? Udah. Itu diduga sama siapa itu? Dia sama suaminya. Sama suaminya? Iya. Emang sering cekcok atau gimana? Ya kadang-kadang terdengar sering gitu. Sering cekcok. Cekcok.
Pelaku berdalih tidak melakukan kekerasan, luka lebam yang ada di tubuh dan pelipis korban akibat terjatuh saat mencoba kabur. Itu mencicil barang namanya panci. Aku nggak tahu. Tahu ada yang nagih gitu. Tahu-tahu ada yang nagih. Setelah itu baru Bapak cekcok dengan Iya, istri. karena dia nggak terima. Diberi pengarahan begitu, dia nggak terima. Dia mau kabur, katanya mau ke adeknya. Aku tarik, jatuh, kena lutut aku. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pandega Pangandaran untuk divisum. Sementara pelaku masih diperiksa di Mapolsek Sidamuli. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat diduga mengarah pada orang dekat. Anak sulung korban justru mengungkap adanya konflik antara Yosef, sang ayah, dan kedua korban. Istri muda Yosef akhirnya buka suara membantah terlibat pembunuhan dan berharap polisi mengungkap pelakunya. Jadi jangan sampai menuduh, belum ada bukti sama sekali. 40 hari sudah misteri pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat belum terpecahkan. Polisi kesulitan mengungkap teka-teki siapa pelaku pembunuhan ini. Mendoakan kedua korban, keluarga menggelar pengajian di rumah kakak Tuti. Sejak awal olah TKP di rumah korban, dugaan mengarah pada orang dekat, namun tak ada bukti yang kuat. Yoris, anak sulung Tuti, mengungkapkan adanya konflik antara Yosef, sang ayah, dengan ibu dan adiknya tahun lalu. Amalia yang menjadi bendahara yayasan sempat menolak keinginan Yosef membeli sepeda motor hingga membuat Amalia dimarahi oleh neneknya yang juga ibunda dari Yosef. Waktu itu mama nelpon sambil teriak-teriak, nangis gitu kan, nangis. Mama kenapa? Terus kata mama tuh Amel itu katanya tuh dilabrak lah gitu, dilabrak sama nenek. Oh gitu sih, apa sih masalah apa? Itu katanya gara-gara motor, pengen dibeliin motor. Waduh kayak gitu coy. Kata saya tuh, oh gitu sih, kan harusnya bijak gitu kalau. Tapi pada akhirnya ya dibeliin. Kata ya udahlah, daripada masalah lah gitu kan, kita harus bijak lah. Sebagai bendahara yayasan, Amalia memegang peran besar dalam keuangan keluarganya, termasuk Yosef, sang ayah. Bapak tuh penghasilannya dari apa aja sih, Pak? Kalau penghasilan sih gimana ya? Ya cuma ini aja sih, dari yayasan aja sih. Tapi kan waktu itu kan udah sama Amel kan dipegang, jadi apapun yang keperluan ya dari Amel gitu. Kecurigaan keterlibatan orang dekat membuat Mimin Mintarsih, istri muda dari Yosef, merasa gerah. Mimin pun akhirnya buka suara. Saat berziarah ke makam korban bersama kedua anaknya, Mimin membantah terlibat pembunuhan ini. Mimin berharap polisi bisa mengungkap pelaku sehingga tak ada lagi tuduhan yang menyudutkan dirinya. Keluarga sangat berharap sekali secepatnya tertangkap supaya masalah ini cepat selesai. Tidak ada saling fitnah atau semacam itulah yang bikin gimana ya, perasaan keluarga saya itu seperti dikejar-kejar apa gitu. Padahal kami itu tidak tahu menahu masalah ini, sama sekali tidak tahu. Apalagi menyuruh atau melakukan, tidak sama sekali. Menurut Mimin, selama 12 tahun menjadi istri kedua Yosef, hubungannya baik-baik saja dengan korban Tuti dan Amalia. Nikah udah 12 tahun lewat sama Pak Yosef. Mungkin setahun 2 tahun wajarlah saling ledek gitu kan. Itu dulu. Bahkan saya hampir 6 tahun nggak ada nomor siapapun, nggak ada nomor keluarga Neng Amel atau mamanya atau Yoris, nggak ada, nggak punya. Apalagi kontak apalagi teror nggak ada. Ya serba salah, kita tanggapi salah, nggak ditanggapi salah. Makanya mungkin dengan begini caranya, mungkin sedikit demi sedikit mereka akan mengerti. Jadi jangan sampai
gimana ya, menuduh belum ada bukti sama sekali. Pembunuhan ibu dan anak ini mengejutkan. Pembunuhan terjadi saat Yosef tidak ada di rumah. Saat pulang sekitar pukul 7 pagi, Yosef curiga melihat gerbang terbuka, ada baju di bak sampah berlumuran darah, dan mobil mengarah keluar. Yosef pun melapor ke polisi. Bersama polisi, Yosef mendapati istri dan anaknya tewas tanpa busana di jok belakang mobil. Darah berceceran di beberapa ruangan. Dugaan pelaku pembunuhan merupakan orang dekat karena tidak ada kerusakan di pintu maupun jendela rumah korban, serta tidak ada barang berharga yang hilang. Satu-satunya barang yang hilang adalah handphone milik korban Amalia. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Pemirsa, seorang balita di Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas setelah hanyut tercebur selokan. Diduga korban terpleset saat bermain air hujan. Orang tua korban histeris hingga pingsan. Kurang dari 1 hari pencarian, petugas menemukan jasad bocah 3 tahun yang hilang terjatuh ke selokan air di Bulusan, Semarang, Jawa Tengah. Naas, korban ditemukan tewas tersangkut batu di dasar Sungai Lesung Buntung 4 km dari lokasi awal tenggelam. Evakuasi korban disambut tangis histeris ibunya, bahkan hingga pingsan tak menyangka bocah ini tewas. Saat kejadian, korban sedang bermain bersama 4 temannya dan diduga terpeleset hingga terjatuh. Tetangga sempat melihat tubuh korban terseret arus, namun tak sempat melakukan upaya penyelamatan. Bermain saat hujan turun. Tanpa pengawasan orang tua, mungkin karena namanya anak, akhirnya dia terjatuh dan terbawa arus. Sempat ada warga yang melihat dari lantai 2, tapi sanksi itu manusia, boneka atau kayu atau apa lainnya, karena dia melihat seperti tangan, tapi setelah dia turun dari lantai 2-nya ternyata sudah hilang. Jasad korban dibawa ke rumah duka di daerah Bulusan, kemudian disolatkan dan dimakamkan. Kejadian ini menjadi pengingat agar orang tua selalu mengawasi anak-anak di bawah umur saat beraktivitas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Aksi pencurian ayam yang dilakukan 2 pemuda pengendara motor terekam CCTV. Pelaku mengincar ayam Bangkok yang harganya cukup mahal. Pencurian ayam di Jalan Hibrida 3 Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu terekam CCTV. Turun dari boncengan motor, pelaku yang masih memakai helm mulai beraksi. Sebelumnya pelaku sempat berkeliling mencari ayam yang sengaja dilepas oleh pemiliknya. Pelaku lalu mengambil ayam dan kabur menggunakan motor. Ayam yang dicuri merupakan ayam Bangkok yang harganya cukup mahal. Aksi pencurian ayam beberapa kali terjadi dan meresahkan warga. Kalau di sini. Oh, oleh 2 kali. Iya. Ayam Bangkok. Seperti apa kejadiannya Pak itu Pak? Ya itu di jalan itu kemarin kan dia itu mutar dia ke sana. Balik nengok ayam itu balik lagi, turun dia sih bawa motor dia. Bawa apa? Bawa ayam. Bawa ayam. Dia bawa ayam. Pelaku yang sempat ditangkap warga diserahkan ke polisi. Dari Kota Bengkulu, Endo Dwirawan melaporkan. Seminggu dirawat di rumah sakit, bocah perempuan diduga korban pencabulan meninggal dunia. Pelaku diduga oknum ketua RW. Informasi selengkapnya tetap disergap. Bantuannya 87 jalan kuda.